Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya untuk para pembelajar atau para pemirsa video pembelajaran ini. Saya ditugasi untuk membawakan topik pertemuan pertama ya dari mata kuliah perencanaan kehutanan atau kopelnya KHT 617-302. 6 adalah level capaian pembelajaran ya. Kalau nanti dalam bekerja itu adalah level kompetensi. Jadi yang judgement kompeten itu adalah pengguna lulusan sebenarnya. Kalau kita level pembelajaran ya dari SNBT tahun 2015 itu ya. Baik, pertemuan pertama ini mengenai pengertian ruang lingkup perencanaan hutan dan kaitannya dengan berbagai bidang ilmu. Baik, target capaian mata kuliah ya, pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan teori perencanaan, mampu menyusun definisi akademik tentang perencanaan kehutanan. Ini penting karena banyak definisi yang sifatnya macam-macam, ada politik dan seterusnya ya. Ini definisi tentang yang akademik ya. Mampu menjelaskan hubungan perencanaan kehutanan dengan berbagai bidang ilmu yang digunakan. Yang keempat adalah mampu menyusun hierarki hubungan berbagai bidang ilmu dalam menyusun konsep perencanaan kehutanan. Baik, pertama definisi perencanaan ya. Ini panjang ya, berbagai macam definisi perencanaan ya, tapi kita ambil dari Almendinger ya, 2002 ya. Proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan kegiatan dalam pencapaiannya ya. Tidak mudah ya memisahkan kajian teori perencanaan sebagai suatu bidang khusus tentang perencanaan sendiri ya. Melainkan selalu tidak terlepas dari subjek yang direncanakan ya. Nah, menurut Rustiadi 2011, Rustiadi dan kawan-kawan 2011 ya, ada 3 alasan ya mengapa begitu ya. Karena teori perencanaan itu muncul bersama dengan semua aspek ilmu sosial lainnya ya. Jadi sulit membuat skop kajian secara tersendiri ya. Artinya tidak ada batas yang jelas ya antara perencanaan dengan profesi yang terkait, misalkan arsitek ya, legislatif ya, legislatur ya, dan lain-lainnya. Artinya tidak ada perencanaan yang cuma melakukan perencanaan saja. Pasti dalamnya ada subjeknya. Apa yang direncanakan. Bidang perencanaan, alasan ketiga ya, bidang perencanaan dibagi berdasarkan objeknya ya, seperti perencanaan pendidikan, perencanaan penggunaan lahan atau land use, ya, ini yang sangat dinamis juga ya. Terus perencanaan pengembangan kabupaten misalkan ya, perencanaan tata ruang kota, perencanaan pengembangan kehutanan ya. Jadi dari berbagai definisi dan berbagai alasan kenapa perencanaan tadi tidak bisa dibahas atau dikaji secara tersendiri karena itu ya. Tapi yang jelas ada 2 unsur yang selalu ada dalam setiap perencanaan, yaitu ada unsur aspek yang ingin dicapai dan aspek cara bagaimana mencapainya. Itu hal yang ingin dicapai itu kita termasuk dari visi ya, visi, tujuan dan sasaran. Ini aspek yang harus dicapai ya. Terus aspek cara untuk mencapainya yaitu misi, mission ya, kebijakan ya, strategi, program, proyek dan aktivitas. Ini adalah urutan yang hierarki ya, makin terakhir makin detail gitu ya. Ya.
Ya, sekalipun begitu, kedua kelompok aspek perencanaan tersebut juga sering dipergunakan saling sebagai satu set kesatuan. Ya, tentu memang sering menimbulkan kerancuan atau kebingungan. Nah, ini ada terminologi umum yang sering dipergunakan. Ini saya ambil dari Rusdiadi dan kawan-kawan, tapi saya modifikasi ya. Ini juga seperti saya katakan tadi bahwa ini nomor 1 sampai 9 ini adalah hierarki urutannya ya. Artinya makin ke bawah makin detail ya. Sehingga kelihatan ya, harus nampak sifat apa namanya, bisa terukur atau belum ya. Kalau normatif itu masih umum gitu ya. Masih generik, masih general gitu ya. Pertama visi, itu vision ya. Ini jelas masih umum ya, aspek yang tidak dicapai ini ya. Normatif ya. Terus misi atau mission ya, itu adalah aspek cara mencapainya. Mission kalau dalam orang-orang pendidikan sering dikatakan sebagai tupoksi, tusi ya. Terus kebijakan ya, adalah turunan dari visi sebenarnya ya. Dan ini ada apa namanya, sudah bisa nih kebijakan juga terukur ya, itu bisa terukur ya. Ini juga bisa normatif, tergantung level pembuat kebijakannya. Kalau level sifat nasional itu umumnya masih normatif ya, kita nggak bisa menemukan detail-detail karena tidak mudah untuk mencapai pada kalau di kehutanan level tapak itu ya, itu harus terukur sekali di sana ya. Terus program ya, dari kebijakan tadi misalkan kebijakan apa kalau di kehutanannya itu apa namanya, penurunan emisi karbon yang terkenal sekarang ya, ini melalui sektor land use change and forestry ya, itu yang ujungnya kita menjadi REDD sampai plus ya, REDD plus ya itu. Ya itu harus diturunkan berbagai program gitu ya. Jadi kebijakan tadi yang merupakan keharusan dari level internasional ya, atau ada insentif di sana ya. Itu berbagai program ya. Termasuk dalamnya adalah program untuk selain penurunan gas emisi rumah kaca juga ada program-program yang lain di situ ya, melalui sektor kehutanan ya. Tujuan atau goal ya, ini jelas harus terukur nih. Sasaran ya dari tujuannya kalau misalnya dalam pendidikan ya, meningkatkan apa namanya, lulusan ya, kompetensi atau kemampuan lulusan gitu ya, itu sasarannya bisa nih untuk mahasiswa. Nah itu yang apa namanya, IP-nya kurang dari segini misalkan gitu. Terus yang bahasa Inggrisnya kurang dari segini. Nah, ini sasaran-sasaran yang sudah sangat terukur gitu ya. Kalau dalam apa namanya, reforestasi jelas itu mungkin ya, di hutan lindung ya segini ya, sasaran udah jelas gitu ya, spesifik yang terukur. Nah strategi ini sebenarnya beberapa sasaran ya, atau beberapa tujuan malah ya, yang bisa dikerjakan secara simultan atau paralel. Kalau simultan berarti kan apa, seri ya berurutan. Nah kemudian dari strategi ini kita turunkan beberapa macam proyek ya. Nah, proyek ini satuan unit yang dilaksanakan, ini satuan kegiatan yang dilaksanakan, satuan strategi yang dilaksanakan itu ya proyek. Dan ini biasanya di sana pada implikasi pada pembajetan dan apa kalau dalam manajemen itu apa, CPR sama PERT itu ya, itu apa namanya, network planningnya itu sudah jelas di situ ya, bisa pakai CPM, bisa pakai PERT gitu ya. Nah aktivitas sebenarnya adalah bagian-bagian proyek ya. Kalau yang apa namanya, reforestasi tadi mungkin pengukuran ya, penentuan jumlah titik dan lokasi area mana yang didahulukan, itu aktivitas-aktivitas ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu kita sedikit masuk agak ke dalam ya.
ini visi tadi ya itu diterjemahkan sebagai adicita ya, kalau saya lebih suka itu, atau cita-cita luhur ya, makanya sifatnya masih normatif gitu ya. Bentuk ideal dari cita-cita yang hendak dicapai di masa yang akan datang ya, sifatnya masih normatif ya. Terus misi, cara untuk menyusun ya. Kebijakan ya, kebijakan itu pilihan program pengembangan untuk mencapai berbagai indikator makro tadi ya. Program sekumpulan tindak lanjut sebagai penjabaran dari suatu kebijakan. Terus goal, tujuan itu ya secara umum agar tiap bentuk dari tujuan sifatnya dapat dimaksimumkan atau diminimumkan ya. Ya kalau erosi ya diminimumkan ya kan, sampai level erosi yang bisa ditolerir atau erupsi alamiah ya. Tapi untuk capaian tutupan ya harus maksimum ya, atau optimum ya, bisa juga optimum, karena kalau dalam agroforestry tutupan maksimum bukan suatu yang menguntungkan karena tanaman di bawahnya bisa tidak berproduksi dengan baik, tidak optimal ya. Sasaran tadi ya, bentuk operasional dari tujuan telah terukur, target yang harus dicapai sudah spesifik ya. Strategi ya, tadi sudah saya sebutkan, kumpulan sasaran yang harus dicapai agar efisien yang dikaitkan dengan metode ataupun teknik-teknik untuk mencapainya. Proyek turunan dari program yang merupakan sekumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan target sasaran tertentu ya, yang dicirikan oleh suatu penanggung jawab umum untuk mencapai beberapa indikator ya gitu ya, yang tertuang dalam strategi tadi ya. Aktivitas adalah bagian dari proyek ya, dan dari kalau dalam aktivitas tadi susunannya sudah subrapnya ya, ada sudah jelas subrapnya ya. Tadi misalkan untuk sasaran apa namanya, reforestasi di hutan lindung misalkan ya, atau di hutan produksi ya, itu sudah subnya sudah jelas sub anggarannya ya. Kalau total anggaran bisa diproyek. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah melihat pengertian tadi, kita coba ya menyusun definisi perencanaan hutannya. Tentu banyak sekali definisi perencanaan hutan ini ya. Bahkan keragamannya tinggi sekali ya di antara para perencana kehutanan atau para ahli manajemen hutan ya. Dan tentu saja di sini yang tapi sebelum itu kita lihat dulu pengertian mendasar dari hutan. Itu jelas kawasan hutan dan kehutanan ya. Hutan adalah kawasan hutan dan kehutanan. Dalam beberapa konvensi internasional, misalkan dari konvensi tentang perubahan iklim ya, United Nations Framework Convention on Climate Change ya, khususnya di sektor land use and forestry ya. Definisi hutan diserahkan pada negara masing-masing ya. Di Indonesia hutan tentu secara governmental ya, itu merujuk pada Undang-Undang 41 tentang kehutanan ya, tahun 91 tentang kehutanan ya. Kawasan hutan adalah area yang diputuskan melalui suatu kebijakan publik untuk diwujudkan sebagai hutan ya. Harus dikendalikan, harus selamanya sejauh kebijakan tadi belum diubah harus sebagai hutan ya. Kehutanan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pengurusan hutan ya, atau forestry affair ya, termasuk kelembagaannya, isunya ya, tata kelolanya dan seterusnya itu ya. Kita harus paham ya, hutan ya itulah ya, kawasan hutan dan kehutanan ini tiga istilah yang berbeda walaupun semuanya selalu terkait ya. Kalau hutan ya wujud ya, forested ya, terhutankan, yang wujud alami perubahan. Kalau kawasan bisa juga itu berarti kawasannya hutan tapi wujudnya bisa berupa pemukiman itu pemukiman ya.
Nah, kehutanan adalah hutan dan kawasan tersendiri. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kita saatnya pada posisi ini sekarang ini ya untuk harus berani ya secara akademik ya untuk membuat definisi perencanaan hutan ya, karena tanpa definisi yang konkret ya, clear ya, dan tidak debatable, maka kita bisa menyusun argumen itu dalam akademik ya. Ya, ini kita tawarkan ya proses penyusunan seluruh aktivitas pendayagunaan sumber daya hutan untuk memperoleh manfaat optimal ya, dan lestari bagi kepentingan individu maupun kepentingan bersama pada generasi masa kini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Yang akan datang ini adalah aspek perencanaan ya, karena kita tidak mungkin merencanakan untuk masa lalu ya. Masa sekarang detik ini sudah nggak bisa diubah ya, tapi detik ini ke sore masih mungkin ya, atau ke siang hari masih mungkin, dari pagi hari ke siang hari masih bukan ya. Jadi yang direncanakan itu sumber daya hutan ya, sumber daya itu segala sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat ya, pasti ada utilitas di situ. Kalau kita belajar, coba merecall atau mengingat mata pelajaran pengantar ekonomi ya, itu sumber daya itu pengertiannya. Ya, perlu difahami bahwa aktivitas merupakan ukuran yang paling rinci ya, dari suatu proses, dari suatu misi yang berarti sudah selaras tuh ya, aktivitas sudah selaras dengan rancangan proyeknya ya, sasarannya ya, targetnya, tujuannya, untuk mewujudkan kebijakan apa ya, sehingga menjadi unsur yang esensial dalam mewujudkan visi dari pembangunan kehutanan itu ya. Jadi saya tekankan di sini bahwa definisi akademik itu definisi yang tidak terkait dengan interest apapun ya. Ada juga definisi perencanaan hutan tapi yang sifatnya politis ya. Dan ini juga kita perlukan misalnya dalam perundingan internasional, yaitu tentu ya kita nggak mungkin hanya bersifat ansih akademik ya. Ya, yang saya maksud akademik di sini ini tugasnya sebenarnya cuma satu ya, menunjukkan atau membuktikan bahwa sesuatu benar ataukah salah ya. Jangan ataukah. Kalau ataukah itu salah satu, kalau atau itu sama gitu, benar ataukah salah ya gitu. Itu tugas akademik, tidak terkait kepentingan apapun ya. Etikanya di situ. Nah, terus selanjutnya kita zoom lagi nih keluar sebetulnya ya. Baik, kaitan perencanaan hutan dengan berbagai bidang ilmu ya. Ya, ingat bahwa perencanaan hutan itu merupakan bagian dari manajemen hutan ya, atau manajemen sumber daya hutan, dan di dalamnya ada kehutanan ya, aspek-aspek yang berkaitan dengan hutan ya. Manajemen itu secara generik itu ada 5 minimal ya, atau paling tidak ada 5 cirinya itu ya. Planning ya, organizing, actuating atau directing ya, controlling and evaluating ini ya. Ini dalam manajemen asasnya ini ya. Banyak para pakar berkeyakinan ya bahwa keberhasilan suatu tata kelola agar itu sangat ditentukan oleh planning ya. Oleh planningnya ya, begitu planningnya bagus ya, itu ke depan ya organizing tentu ya, controlling. Tapi planning merupakan bagian terbesar dari kelima asas manajemen ini. Jadi sebagai tumpuan bagi suksesnya seni manajemen. Jadi manajemen sendiri itu bukan sains ya, manajemen itu seni sebenarnya. Penuh dengan imajinasi di situ ya, penuh dengan imajinasi ya, seperti pemenang Nobel fisika ya, Carl Sagan tuh menyatakan bahwa pengetahuan itu penting, tapi jauh lebih penting lagi imajinasi ya. Inovasi itu penuh dengan imajinasi ya. Manajemen juga ini ya, karena
tidak punya tujuan yang spesifik. Setiap saat itu tujuannya sendiri-sendiri, maksud saya ya, masing-masing. Ya, tidak seperti analisis matematik gitu yang itu poin ya, sana jelas tujuannya enggak. Nah, ini manajemen ya. Ya, sangat ditentukan oleh kompetensi para planner ya untuk manajemen ini dalam mendayagunakan berbagai macam bidang ilmu ya, atau resource endowment atau sumber daya yang sudah terwariskan ya. Ilmu pengetahuan itu juga termasuk resource endowment ya, karena tanpa saya melakukan apapun saya sudah bisa panen ya. Ilmu pengetahuan seperti yang diturunkan Newton, Albert Einstein ya, bahkan berbagai macam bidang ilmu yang lain ya. Ini ya ilmu pengetahuan juga resource endowment berada dalam konteks setiap manajemennya. Ya, perlu pemahaman berbagai bidang ilmu, makanya dalam perencanaan apapun mau perencanaan hutan ya. Jadi sifatnya kompleks sebenarnya ya. Nah, ilmu pertama tentu ilmu dasar ya. Itu misalkan biologi, itu ada dendrologi ya. Ini ekologi, ini ya rincinya kita sudah pelajari masing-masing mata kuliah itu ya. Dendrologi itu tentu ya identifikasi jenis tumbuhan ya, tumbuhan yang spesifik yang bisa menghasilkan biofarmaka misalkan atau kosmetika ya, itu juga pelajari dia. Terus penyebaran vegetasi ya, geographic distribution of plant ya, itu tanaman ya, itu penting juga tuh. Terus psikologi, ilmu yang itu termasuk karakteristik hutan, dinamika tegakan dan lain-lain ya. Terus silvika dan silvikultur, ini para forestry yang bekerja di level TAFA ini betapa kafah di sana. Gitu. Matematika jelas ya, matematika itu sebenarnya bukan sains ya. Dia adalah bahasa, jadi digunakan dimanapun ya. Semua bidang menggunakan matematika sebagai alat komunikasi untuk berargumentasi ya, membuktikan ya. Tapi matematika, saya tidak mengatakan matematika itu mudah, bukan. Justru menarik itu karena dengan bahasa matematik, bahasa yang sangat tinggi ya, pembuktian bisa sangat efisien ya. Terus misalkan dalam ilmu pengukuran hutan ya, jelas itu kalau kita menggunakan sistem proyeksi apa yang kita gunakan. Kalau hutannya di daerah tropis ya, kita menggunakan sistem proyeksi tertentu, misalkan Mercator ya, Universal Transfer Mercator. Ada proyeksi misalkan di daerah-daerah lintang tinggi sana, lintang tinggi, mungkin proyeksi polar itu yang lebih populer karena distorsi dari bidang bidang sferis ya, yang lengkung ke dalam 2 dimensi ya, supaya mudah dibaca oleh mata kita ya. Itu ada distorsi ya, dari lengkung kepada garis lurus ya, yang tunduk pada geometri Euclidean ya. Itu ada penting karena kan bisa melenceng itu ya, ya. Ini posisi ya, apalagi jadi luasan nanti dan seterusnya. Ini matematika tetap sangat menolong ya. Juga termasuk biometrika hutan ya, untuk potensi sumber daya hutan ya, hubungan antar variabel dalam ekosistem hutan ya, untuk forecasting ke depan ini ya, itu berapa volume kayu dan seterusnya ya. Terus analisis prioritas pilihan kebijakan ya, itu juga akan dimudahkan dengan simulasi model-model matematik ya. Ilmu ekonomi jelas ya, karena kehutanan sendiri adalah sebenarnya bidang terapan yang selalu ditagih itu hilir manfaat ekonomi ya, yang sering diwujudkan dalam bahasa keuntungan ya. Tentu dalam ekonomi sumber daya hutan ya, valuasi ekosistem ya, ini yang valuasi lingkungan, ekonomi lingkungan ini yang nggak ada harga pasarnya gitu ya, harus ini ilmu ekonomi ini sangat penting. Besarnya dampak terhadap kesejahteraan ya, kita selalu itu ya, kalau dalam teknologi ya, termasuk kehutanan itu ya,
ditagih. Lain dengan orang biologi murni ya, orang biologi konservasi itu tidak dibebani untuk segera menghasilkan manfaat ekonomi. Ada ekonomi ekologi ini ya, ini sesuatu yang saya suka ini ya, hubungan aktivitas antara pelaku perilaku satwa terhadap produktivitas kayu misalkan ya. Seperti ada kopi codot kemarin yang penelitian itu ya, selain kopi luwak gitu ya, ekonomi ekologi ya. Juga termasuk itu kemampuan ekosistem hutan untuk menekan berbagai macam penyakit ya, termasuk DBD ya, malaria. Ini beberapa skripsi dan tesis sudah banyak saya bimbing ini ya. Ini saya senang sekali bersama-sama dengan kawan-kawan di Fakultas Kedokterannya. Ilmu sosial dan budaya tertentu ya, sosial hutanan selain dibebani untuk produksi ekonomi, menghasilkan barang ekonomi ya, yang menghasilkan kesejahteraan, juga distribusi keadilan antar individu ya, supaya nggak timpang. Kalau timpang ini bisa bisa chaos ya. Chaos, bacanya chaos ya, tulisannya chaos itu ya, chaos. Chaos teori ya, ada chaos teori. Yaitu karakteristik fungsi sosial ekonomi sumber daya hutan ya, manfaat hutan bagi sosial budaya ya. Dan ini tentu tidak dibebani mungkin kos silakan harus dipenuhi, tapi tidak perlu untuk menghasilkan keuntungan, namanya sosial ya. Nah, kehutanan kemasyarakatan yang sudah kita sangat harapkan ini berhasil, ini nggak boleh gagal yang ini ya, program kebijakan nasional yang kehutanan masyarakat ini, karena masyarakat kita masih banyak yang tertinggal ini, sementara sumber daya hutan kita ini termasuk luasannya paling besar ya, sekarang itu 68% ya, tapi orang pada menuntut per hektarnya kok jadi rendah ya rente atau pendapatan bersih dari penggunaan hutan ya, karena banyak diparasit ya, seperti CO2 itu gratis ya, kita sediakan untuk bangsa di dunia ini, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Kadang cuma dapat pujian aja dari PBB, tapi nggak dapat uangnya gitu. Tapi dengan carbon trading kita mudah-mudahan segera ya untuk di sektor kehutanan dan penggunaan lahannya. Politik tentu ya, ini adalah seni untuk mewujudkan ideologi itu politik ya, dan tata pemerintahan, governance. Kalau governance sebenarnya public services. Jadi saya berpendapat Pak ya, kalau tata pemerintahan itu bukan ilmu politik sebenarnya, yang justru layanan ya, jadi jasa yang disediakan pemerintah itu jasa layanan publik ya. Ya itu tentu etika dan ideologi ini, itu keyakinan yang bisa diwujudkan ya, mungkin di masa yang akan datang itu. Ini setelah kita mati baru terbukti ideologi itu. Etika itu ya code of conduct ya, yang mengatur perilaku kita ya. Jadi ada neraka atau surga itu tidak membuat perilaku orang itu berubah karena etika gitu loh ya. Jadi universal ya. Ada yang lihat ataupun tidak, kita harus berperilaku seperti ideologi yang kita yakini. Itu etika ya. Ya, apalagi yang kita omongkan juga ya itu. Ya ini penting ini, analisis pilihan kebijakan pengelolaan hutan ya. Analisis keadilan antar kelompok ya, dan antar generasi ya. Antar kelompok itu bisa di pasial sana, desa sana dengan desa di Kalimantan gitu ya. Kalau antar generasi ya generasi kiri sama generasi yang akan datang gitu. Ini penting ya dalam etika ideologi yang sebenarnya konten utama dari ilmu politik yang dijalankan oleh public services, yaitu pemerintah ya. Itu tugas pemerintah ya. Terus kebijakan fiskal dan moneter. Nah, fiskal ini adalah monopoli dari pemerintah gitu ya. Intinya menarik pajak sama mengalokasikan budget ya untuk public funding ya, termasuk bikin bendungan, merawat hutan lindung, merawat taman
nasional ya, itu adalah pembajetan ya, yang harus direncanakan dalam rangka itu, fiskal ya. Jadi intinya tugas pemerintah itu menjadi powerful ketika bisa efektif dalam menarik pajak ya. Kalau menggelontorkan itu ya tergantung negosiasi ya di level legislatif ya di situ. Ya tentu di dalamnya ada ideologi-ideologi yang diperjuangkan ya. Nah, ideologi itu macam-macam sebenarnya ya, macam-macam ya. Ada Soekarnoisme, Maoisme ya, humanitarianisme, libertarianisme, macam-macam. Ada feminisme, bahkan ada narsisisme itu, ideologi itu. Narsisisme coba. Skeptisisme itu semuanya ideologi. Moneter ini sebenarnya domainnya otoritas moneter yang harus bebas dari kepentingan pemerintah gitu ya. Ini moneter yaitu diaturnya ini betul-betul common pool resource tingkat dunia, karena Bank Indonesia dalam menentukan suku bunga itu nggak bisa sendirian, nggak bisa faktor tunggal, sangat dipengaruhi suku bunga dunia, bahkan suku bunga negara-negara besar ya, Amerika, dolar itu luar biasa kemampuan untuk mempengaruhi moneter setiap negara di dunia ini. Sekarang euro kan juga kuat itu sekarang ya. Ya bersaing-saing lah sekarang dua itu. Oke, itu semua development kita. Terus bahkan termasuk untuk merancang mengendalikan hasil pertanian, hasil kehutanan, dan semua untuk welfare juga ini penting, kebijakan fiskal ini ya, supaya distribusi tidak timpang, ada subsidi di kawasan kawasan penyangga ya, kawasan penyangga misalkan. Nah ini yang terakhir ya, itu adalah hubungan hierarki. Ini sambil dari Malam Masam ya, kawan kita dari senior kita di UNAS ya. Hierarki itu bisa kita rangkum seperti ini ya, sebagai backbone di dasar itu matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Kalau riset pengembangan di fisika terutama ya, biologi, kimia ini mandek ya. Ilmu yang lain itu sebenarnya inovasinya akan terkendala gitu ya. Seperti sekarang fisika ini kata siapa yang menulis Brief History of Time itu ya, itu sudah mentok katanya gitu ya, level of ya. Tidak ada penemuan yang serius ya, yang mendasar, bukan serius mendasar ya. Sehingga kimia dan biologi ya akan terkendala di sana ya. Terus ini berkaitan dengan ekologi yang semuanya ini ya, ada tanah hutan, dendrologi, ilmu perhutanan, dan seterusnya silvika yang kita urai tadi ya. Terus kemudian ini berbentuk silvikultur. Silvikultur harus bermanfaat secara ekonomi ya, bisa mensejahterakan ya, jadi sosiologinya juga dipenuhi ya, dengan politik dan etika tata pemerintahan yang baik itu ya. Nah, kemudian kita dilakukan forest planning yang ujung puncaknya adalah sustainable forest management. Baik, ini ada beberapa pustaka yang bisa Anda rujuk lebih lanjut ya. Terus terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya, kritik dan saran nanti boleh dimasukkan ya, yang konstruktif tentu ya. Kita dalam akademik ini saling bahu membahu ya, supaya ke depan itu kita minimal anak turunan kita menjadi lebih sejahtera daripada kita ya. Saya ucapkan alhamdulillah dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.